Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Indralaya akan menyajikan sebuah video tentang katabolisme glukosa. Dengan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Devita Selawati dengan NIM 0609 12 82 12 60 18. Saya Dwi Wahdini dengan NIM 0609 12 82 12 60 27. Saya Piniolam Tioma Pasaribu, NIM 0609 1282 126041. Saya Desi Aprianti dengan NIM 0609 11 82 12 6005. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik katabolisme glukosa dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyeknya, pertama, carilah dan pahamilah materi mengenai katabolisme glukosa. Kedua, amati peristiwa di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi katabolisme glukosa. Ketiga, rekamlah bahan apa saja yang mengandung karbohidrat. Keempat, edit video pembelajaran menjadi semenarik mungkin. Karbohidrat ialah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Secara biokimia, karbohidrat mengandung gugus karbonil atau aldehid atau keton dan banyak gugus hidroksil. Karbohidrat adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi. Dalam tubuh manusia terjadi metabolisme. Metabolisme adalah reaksi kimiawi dalam sel untuk mengubah zat yang menghasilkan dan memerlukan energi. Metabolisme terdiri atas katabolisme dan anabolisme. Anabolisme ialah penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks dan katabolisme berupa penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat digolongkan menjadi yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. 1. Monosakarida. Yang pertama terdiri atas satu gula. Yang kedua, gula sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi. Yang ketiga, larut dalam air. Dan yang keempat, rasanya manis. Monosakarida hanya terdiri atas satu unit polihidroksialdehida atau keton atau hanya terdiri dari atas satu molekul sakarida. Kerangka monosakarida adalah rantai karbon berikatan tunggal yang tidak bercabang. Satu di antara atom karbon berikatan ganda terhadap suatu atom oksigen membentuk gugus karbonil. Masing-masing atom karbon lainnya berikatan dengan gugus hidroksil. Jika gugus karbonil berada pada ujung rantai karbon, monosakarida tersebut adalah suatu aldosa, dan jika gugus karbonil berada pada posisi lain, monosakarida tersebut adalah suatu ketosa. Berbagai jenis monosakarida adalah aldosa dan ketosa. Berikut struktur monosakarida. Monosakarida terbagi menjadi yang pertama glukosa, yang kedua fruktosa, dan yang ketiga galaktosa. Yang kedua disakarida. Ciri-cirinya terdiri atas dua gula atau dua monosakarida. Yang kedua, dua monosakarida dihubungkan oleh ikatan glikosidik antara C-anomerik dari satu unit monosakarida dengan gugus OH dari unit monosakarida lainnya. Yang ketiga, rasanya manis dan banyak digunakan dalam dunia industri. Disakarida terbagi menjadi tiga. Yang pertama maltosa atau glukosa tambah glukosa, yang kedua laktosa atau glukosa tambah galaktosa, dan yang ketiga sukrosa atau glukosa tambah fruktosa. Yang ketiga polisakarida. Ciri-cirinya terdiri atas banyak molekul gula, rasanya tawar atau tidak manis, dan terbagi menjadi amilum, dekstrin, glikogen, dan selulosa. Katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Karbohidrat untuk respirasi sel berupa gula heksosa yaitu glukosa. Glukosa akan dioksidasi atau reaksi yang memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi secara bertingkat melalui serangkaian reaksi yang disebut respirasi aerob. Namun, jika persediaan oksigen di dalam sel tubuh kurang mencukupi, akan terjadi respirasi anaerob.
Respirasi anaerob ada 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis atau penguraian gula adalah reaksi pengubahan bahan bakar organik glukosa atau gula berkarbon 6 menjadi 2 molekul asam pirufat, asam berkarbon 3. Reaksi glikolisis terjadi di sitosol atau di luar mitokondria. Pada glikolisis, setiap satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul H2O. Sebenarnya, setiap satu molekul glukosa menghasilkan 4 ATP, tetapi 2 molekul ATP diperlukan kembali dalam reaksi. Reaksi yang menghasilkan ATP bersifat eksergonik. Sementara itu, reaksi yang membutuhkan ATP bersifat endergonik. NADH merupakan NAD+ yang tereduksi dengan penambahan 1 atom hidrogen. Mekanisme glikolisis dapat dilihat sebagai berikut. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs, yaitu reaksi pengubahan molekul asam pirufat atau beratom 3C menjadi asetil-CoA atau beratom 2C. Reaksi ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Asam pirufat bereaksi dengan NAD atau nikotinamid adenit dinukleotid, dan KOA atau koenzim A membentuk senyawa asetil-CoA. Reaksi tersebut akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 NADH serta melepaskan 2 karbon dioksida. Berikut skema proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs. Reaksi pada siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs menggunakan nama Sir Hans Adolf Krebs, ilmuwan Jerman Inggris yang mengemukakan siklus ini pada tahun 1937. Siklus Krebs berlangsung dalam 8 tahapan reaksi. Hasil akhir siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 karbon dioksida. 1. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. 2. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat atau enzim yang sama dan dibantu NADH. Terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. 5. Suksinil KOA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+, dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. 6. Pada tahapan ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. 7. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini, terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga menghasilkan produk berupa malat. 8. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi.
Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Berikut ini adalah gambar proses terjadinya siklus Krebs. Rantai transport elektron. Mekanisme rantai transport elektron sebagai berikut. 1. NADH yang dihasilkan pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs melepaskan elektron plus H+ menjadi NAD+. NAD+ masuk kembali ke siklus reaksi. 2. Elektron dari NADH ditransfer ke FMN atau flavin monokleotid, kemudian ke FES atau protein besi sulfur. 3. FADH yang dihasilkan pada siklus Krebs melepaskan 2 elektron plus 2H+ menjadi FAD+. FAD+ masuk kembali ke siklus Krebs. 4. Elektron dari FADH ditransfer ke FES atau protein besi sulfur. 5. Elektron dari FES ditransfer secara berturut-turut ke Ki atau ubiquinon atau koenzim. 6. Elektron dari Ki selanjutnya ditransfer ke CYT atau sitokrom, yaitu secara berurutan CYTB, FES, CYTC, CYTC1, CYTA, CYTA3. Sitokrom mempunyai gugus Heme dengan 4 cincin organik yang mengelilingi atom besi tunggal. Atom besi inilah yang memindahkan elektron. 7. Tahap terakhir, CYTA mentransfer elektronnya ke oksigen. Kemudian oksigen menangkap 2H+ sehingga terbentuklah H2O atau air. 8. Setiap perpindahan elektron akan dilepaskan energi yang digunakan oleh ADP untuk mengikat Pi sehingga terbentuklah ATP. 9. Dalam reaksi redoks, ketika senyawa-senyawa mentransfer atau melepas elektron dalam keadaan teroksidasi, namun ketika menangkap elektron dalam keadaan tereduksi. Berikut skema transport elektron. Berikut bahan makanan sehari-hari yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, kurma, dan juga kentang. Yang pertama itu ada nasi. Kandungan karbohidrat dalam nasi putih adalah 28 gram per 100 gram berat total, sehingga cukup tinggi untuk memenuhi standar gizi karbohidrat. Yang kedua, roti. Kandungan karbohidrat dalam roti berkisar 49 gram per 100 gram makanan. Yang ketiga, kurma. Di dalam 100 gram buah kurma terkandung sekitar 75 gram karbohidrat. Yang terakhir, kentang. Kandungan karbohidrat kentang adalah 17 gram per 100 gram asupan makanan, serta 89 kalori dan 0,15 gram lemak. Kesimpulan, metabolisme adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mendapatkan energi. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil di dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi atau penguraian karbohidrat. Glukosa merupakan bagian terkecil pada hasil katabolisme karbohidrat yang akan diserap tubuh masuk ke dalam aliran darah. Nantinya glukosa dalam darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan dibagikan ke sel-sel tubuh lainnya yang membutuhkan glukosa untuk diubah menjadi energi. Glukosa dalam tubuh akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan ATP. Pengolahan glukosa menjadi ATP berlangsung di dalam sel melalui respirasi seluler yang melibatkan 4 jenis reaksi, yaitu glikolisis, pembentukan asetil koenzim A, siklus Krebs, dan rantai transport elektron.